sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racun, racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di republik kita ini ada orang mati yang masih kasus pembunuhan yang tidak masih perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang. Dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum ini novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan. Tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu, kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya, yang sangat berarti, yang bersifat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna.
Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Yang sangat berarti, yang membuat saya kuat pertama ini saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya hadir hari ini, terima kasih banyak untuk meluangkan waktu untuk ketemu di sini. Semoga semuanya asal sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam dengan segala pendapat publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang benar. Sampai sekarang, bagi saya mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim dikatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disebutkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi.
Apa Anda pernah lihat di Republik kita ini ada orang mati yang masuk kasus pembunuhan yang tidak masuk perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang, dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum ini novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya, yang sangat berarti, yang membuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya, yang sangat berarti, yang membuat saya bisa bertahan. Maaf saya gugup karena banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak yang meluangkan waktu untuk di sini.
Semoga semuanya selalu sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes, ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam segala kendala publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus memberikan di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan. Tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang menentukan. Sampai sekarang bagi saya mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit, ditanya matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di republik kita ini ada orang mati yang masih kasus pembunuhan yang tidak masih perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang. Dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini.
Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya kuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya kuat saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya hadir hari ini, terima kasih banyak untuk meluangkan waktu untuk di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam, dengan segala pendapat publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain.
Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil, tentunya hakim yang benar. Sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim dikatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di republik kita ini ada orang mati yang masuk kasus pembunuhan yang tidak masuk perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang. Dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan. Tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu, kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya, yang sangat berarti, yang membuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara
terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cederanya karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya, yang sangat berarti yang membuat saya kuat pertama saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak yang meluangkan waktu untuk di sini. Semoga semuanya asal sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam, dengan segala kendala publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus memberikan di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu, sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru, yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil, tentunya hakim yang menentukan. Sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit, ditanya matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi.
Apa Anda pernah lihat di Republik kita ini ada orang mati yang masih kasus pembunuhan yang tidak masih perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang, dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum ini novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya itu sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya hadir hari ini, terima kasih banyak untuk meluangkan waktu untuk di sini.
Semoga semuanya selalu sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes, ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam segala pendapat publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan. Tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang benar. Sampai sekarang, bagi saya mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum. Saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim dikatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disebutkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di republik kita ini ada orang mati yang masuk kasus pembunuhan yang tidak masuk perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang. Dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini.
Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Maaf saya gugup karena banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya hadir hari ini, terima kasih banyak yang meluangkan waktu untuk di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam segala kendala publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain.
Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil, tentunya hakim yang menentukan. Sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit, ditanya matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racun, racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disebutkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di republik kita ini ada orang mati yang masih kasus pembunuhan yang tidak masih perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang. Dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum ini novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan. Tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu, kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya, itu sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara
terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cederanya karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti yang membuat saya kuat pertama ini saya bisa bertahan. Maaf saya gugup karena banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hari ini, terima kasih banyak yang meluangkan waktu untuk tinggal di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam, dengan segala pendapat publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu, sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru, yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil, tentunya hakim yang benar. Sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disebutkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi.
Apa Anda pernah lihat di Republik kita ini ada orang mati yang masuk kasus pembunuhan yang tidak masuk perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang. Dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan. Tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu, kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya, yang sangat berarti, yang membuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun cyanida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya, semuanya doa, support dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya, yang sangat berarti, yang membuat saya bisa bertahan. Maaf saya gugup karena banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak yang meluangkan waktu untuk di sini.
Semoga semuanya selalu sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam, dengan segala pendapat publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang menentukan. Sampai sekarang bagi saya mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum. Saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim dikatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit, ditanya matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di republik kita ini ada orang mati yang masih kasus pembunuhan yang tidak masih perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang. Dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini.
Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak yang meluangkan waktu untuk di sini. Semoga semuanya asal sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam segala kendala publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain.
Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil, tentunya hakim yang benar. Sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di republik kita ini ada orang mati yang masuk kasus pembunuhan yang tidak masuk perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasus Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak bertanya untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang. Dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum ini novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan. Tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu, kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya, yang sangat berarti, yang membuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara
terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cederanya karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti yang membuat saya kuat pertama ini saya bisa bertahan. Maaf saya gugup karena banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya hadir hari ini, terima kasih banyak meluangkan waktu untuk di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia. Terima kasih. Yes, ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam, dengan segala pendapat publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil, tentunya hakim yang benar. Sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim dikatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disebutkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi.
Apa Anda pernah lihat di Republik kita ini ada orang mati yang masuk kasus pembunuhan yang tidak masuk perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang, dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya, yang sangat berarti, yang membuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya, yang sangat berarti, yang membuat saya bisa bertahan. Maaf saya gugup karena banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya hadir hari ini, terima kasih banyak yang meluangkan waktu untuk di sini.
Semoga semuanya selalu sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes, ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam segala pendapat publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus memberikan di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang menentukan. Sampai sekarang bagi saya mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di Republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di Republik kita ini ada orang mati yang masih kasus pembunuhan yang tidak masih perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang. Dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini.
Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum, bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya hadir hari ini, terima kasih banyak untuk meluangkan waktu untuk di sini. Semoga semuanya asal sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam, dengan segala pendapat publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum, bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain.
Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil, tentunya hakim yang benar. Sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di republik kita ini ada orang mati yang masuk kasus pembunuhan yang tidak masuk perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang. Dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan. Tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu, kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya, yang sangat berarti, yang membuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara
terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cederanya karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya, yang sangat berarti, yang membuat saya kuat pertama saya bisa bertahan. Maaf saya gugup karena banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak meluangkan waktu untuk di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam, dengan segala kendala publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu, sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru, yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil, tentunya hakim yang menentukan. Sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim dikatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit, ditanya matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi.
Apa Anda pernah lihat di Republik kita ini ada orang mati yang masuk kasus pembunuhan yang tidak masuk perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi. Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang, dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum ini novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti, yang membuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun cyanida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya, yang sangat berarti, yang membuat saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak meluangkan waktu untuk di sini.
Semoga semuanya selalu sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes, ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu menjalani semuanya di dalam, dinasti dalam, kendala publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang menilai. Sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di republik kita ini ada orang mati yang masuk kasus pembunuhan yang tidak masuk perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak bertanya untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang. Dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini.
Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya itu sangat berarti yang untuk sektor pertama saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti yang untuk sektor pertama saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak yang meluangkan waktu untuk di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam, dengan segala kendala publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain.
Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil, tentunya hakim yang menentukan. Sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di republik kita ini ada orang mati yang masuk kasus pembunuhan yang tidak masuk perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang. Dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan. Tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu, kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya, yang sangat berarti, yang membuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara
terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cederanya karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya, yang sangat berarti, yang membuat saya kuat pertama saya bisa bertahan. Maaf saya gugup karena banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak meluangkan waktu untuk di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu menjalani semuanya di dalam segala pendapat publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu, sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru, yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil, tentunya hakim yang menentukan. Sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit, ditanya matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi.
Apa Anda pernah lihat di Republik kita ini ada orang mati yang masuk kasus pembunuhan yang tidak masuk perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi. Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang, dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum ini novum itu kan begini, pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang bersifat pertama saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun cyanida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang bersifat pertama saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya hadir hari ini, terima kasih banyak yang meluangkan waktu untuk di sini. Semoga semuanya asal sehat dan baik aja. Terima kasih.
Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu menjalani semuanya di dalam, dengan segala pendapat publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum ini novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang menentukan. Sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim dikatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di republik kita ini ada orang mati yang masuk kasus pembunuhan yang tidak masuk perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak bertanya untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang. Dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu,
sekarang ini justru kami menemukan novum, bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya itu sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk di sini. Semoga semuanya asal sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam, dengan segala kendala publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum, bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan.
Soal hasil tentunya hakim yang menentukan. Sampai sekarang bagi saya mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit, ditanya matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disebutkan seorang hakim di Republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di Republik kita ini ada orang mati yang masih kasus pembunuhan yang tidak masih perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasus Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang, dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum ini novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya itu sangat berarti yang untuk saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna.
Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti yang membuat saya kuat pertama saya bisa bertahan. Maaf saya gugup karena banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak yang meluangkan waktu untuk di sini. Semoga semuanya asal sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu menjalani semuanya di dalam, dengan segala kendala publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu, sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru, yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil, tentunya hakim yang menilai. Sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit, ditanya matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi.
Apa Anda pernah lihat di Republik kita ini ada orang mati yang masih kasus pembunuhan yang tidak masih perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak bertanya untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang, dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga gak ada yang cederanya karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak meluangkan waktu untuk di sini.
Semoga semuanya selalu sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes, ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam segala pendapat publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil, tentunya hakim yang benar. Sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit, ditanya matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di Republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di Republik kita ini ada orang mati yang masih kasus pembunuhan yang tidak masih perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang. Dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini.
Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang untuk sektor pertama saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang untuk sektor pertama saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya hadir hari ini, terima kasih banyak yang meluangkan waktu untuk di sini. Semoga semuanya asal sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu menjalani semuanya di dalam sidang, pendapat publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain.
Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang benar. Sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim dikatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racun, racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di republik kita ini ada orang mati yang masih kasus pembunuhan yang tidak masih perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang. Dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan. Tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya itu sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara,
terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cederanya karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya, yang sangat berarti, yang membuat saya kuat pertama ini saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak yang meluangkan waktu untuk di sini. Semoga semuanya asal sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam, dengan segala kendala publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil, tentunya hakim yang menentukan. Sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit, ditanya matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi.
Apa Anda pernah lihat di Republik kita ini ada orang mati yang masih kasus pembunuhan yang tidak masih perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi. Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang, dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum ini novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya itu sangat berarti yang untuk sektor pertama saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun cyanida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti yang untuk sektor pertama saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya hadir hari ini, terima kasih banyak untuk meluangkan waktu untuk di sini.
Semoga semuanya selalu sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes, ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu menjalani semuanya di dalam segala kendala publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang benar. Sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di republik kita ini ada orang mati yang masih kasus pembunuhan yang tidak masuk perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak bertanya untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang. Dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini.
Berbeda dengan yang dulu, sekarang itu justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya itu sangat berarti yang membuat saya kuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya itu sangat berarti yang membuat saya kuat saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak yang meluangkan waktu untuk ketemu di sini. Semoga semuanya asal sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam, dengan segala kendala publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain.
Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil, tentunya hakim yang menentukan. Sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit, ditanya matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disebutkan seorang hakim di Republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di Republik kita ini ada orang mati yang masuk kasus pembunuhan yang tidak masuk perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang, dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum ini novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya juga sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara
terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Yang sangat berarti yang membuat saya kuat pertama saya bisa bertahan. Maaf saya gugup karena banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak yang meluangkan waktu untuk di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam, dengan segala kendala publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu, sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru, yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil, tentunya hakim yang benar. Sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim dikatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit, ditanya matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi.
Apa Anda pernah lihat di Republik kita ini ada orang mati yang masuk kasus pembunuhan yang tidak masuk perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak bertanya untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang. Dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan. Tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu, kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya, itu sangat berarti yang untuk saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cederanya karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti yang untuk sektor pertama ini saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak meluangkan waktu untuk di sini.
Semoga semuanya selalu sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes, ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam segala kendala publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus bertahan di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum ini novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan. Tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang menentukan. Sampai sekarang bagi saya mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum. Saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim dikatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit, ditanya matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di Republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di Republik kita ini ada orang mati yang masuk kasus pembunuhan yang tidak masuk perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang. Dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini.
Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum, bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang untuk saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang untuk saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak yang meluangkan waktu untuk di sini. Semoga semuanya asal sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu menjalani semuanya di dalam, dengan segala kendala publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum, bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain.
Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil, tentunya hakim yang benar. Sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim dikatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di republik kita ini ada orang mati yang masuk kasus pembunuhan yang tidak masuk perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasus Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak bertanya untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang. Dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan. Tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu, kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya, itu sangat berarti yang untuk sektor pertama saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara
terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti yang membuat saya kuat pertama ini saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak meluangkan waktu untuk di sini. Semoga semuanya asal sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam segala pendapat publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil, tentunya hakim yang menentukan. Sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim dikatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disebutkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi.
Apa Anda pernah lihat di Republik kita ini ada orang mati yang masih kasus pembunuhan yang tidak masih perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang, dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya, semuanya doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak yang meluangkan waktu untuk di sini.
Semoga semuanya selalu sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu menjalani semuanya di dalam dinasti galak, pendapat publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang menilai. Sampai sekarang, bagi saya mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum. Saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Mungkin itu bisa terjadi disebutkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di republik kita ini ada orang mati yang masih kasus pembunuhan yang tidak masih perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang. Dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu.
sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru, yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya hadir hari ini, terima kasih banyak meluangkan waktu untuk di sini. Semoga semuanya asal sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu menjalani semuanya di dalam segala kendala publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang menentukan. Sampai sekarang bagi saya mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer sebagai dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum. Saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan?
karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di Republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di Republik kita ini ada orang mati yang masih kasus pembunuhan yang masih perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang. Dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum ini novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan. Tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu, kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya, yang sangat berarti, yang membuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun cyanida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cederanya karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan
bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya, yang sangat berarti, yang membuat saya kuat saya bisa bertahan. Maaf saya gugup karena banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya hadir hari ini, terima kasih banyak meluangkan waktu untuk di sini. Semoga semuanya asal sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam segala kendala publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang menentukan. Sampai sekarang bagi saya mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum. Saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit, ditanya matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di republik kita ini ada orang mati yang masih kasus pembunuhan yang tidak masih perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang, dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini,
kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya kuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya kuat saya bisa bertahan. Maaf saya gugup karena banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya hadir hari ini, terima kasih banyak yang meluangkan waktu untuk ketemu di sini. Semoga semuanya asal sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam segala pendapat publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus memberikan di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil, tentunya hakim yang menentukan. Sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim
bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun, katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racun, racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di Republik ini maupun di dunia ini, tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di Republik kita ini ada orang mati yang masih kasus pembunuhan yang tidak masih perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut, sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang, saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang. Dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu. Sekarang ini justru kami menemukan novum bahwa memang novum ini novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya juga sangat berarti yang membuat saya kuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun cyanida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.
Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya, yang sangat berarti, yang membuat saya kuat saya bisa bertahan. Maaf saya gugup karena banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya hadir hari ini, terima kasih banyak untuk meluangkan waktu untuk di sini. Semoga semuanya asal sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam, dengan segala pendapat publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu, sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru, yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil, tentunya hakim yang menentukan. Sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim dikatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di republik kita ini ada orang mati yang masuk kasus pembunuhan yang tidak masuk perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu.
Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak bertanya untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang, dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu, kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya kuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cederanya karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya kuat saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak yang meluangkan waktu untuk ketemu di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam, dengan segala pendapat publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak?
pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan. Tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang benar. Sampai sekarang, bagi saya mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan itu. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim dikatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang juga karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di Republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di Republik kita ini ada orang mati yang masih kasus pembunuhan yang tidak masih perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasus Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang. Dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan. Tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan.
Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya hadir hari ini, terima kasih banyak meluangkan waktu untuk di sini. Semoga semuanya asal sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu menjalani semuanya di dalam segala kendala publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang benar. Sampai sekarang bagi saya mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum. Saya terus terang tidak puas dengan putusan ini.
Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim dikatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di republik kita ini ada orang mati yang masih kasus pembunuhan yang tidak masih perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasus Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak bertanya untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang, dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya itu sangat berarti yang untuk saya pertama saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun cyanida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian.
Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cederanya karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti yang membuat saya kuat pertama saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak yang meluangkan waktu untuk di sini. Semoga semuanya asal sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam, dengan segala kendala publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus bertahan di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang benar. Sampai sekarang bagi saya mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum. Saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disebutkan seorang hakim di Republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di Republik kita ini ada orang mati yang masih kasus pembunuhan yang tidak masih perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi.
tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak bertanya untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang, dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum ini novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya juga sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya juga sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Maaf saya gugup karena banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya hadir hari ini, terima kasih banyak untuk meluangkan waktu untuk tinggal di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu menjalani semuanya di dalam, di dalam pendapat publik itu. Kamu
Kau benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kau benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang menentukan. Sampai sekarang, bagi saya mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum. Saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim dikatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di republik kita ini ada orang mati yang masuk kasus pembunuhan yang tidak masuk perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak bertanya untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang. Dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini.
Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya itu sangat berarti yang untuk saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak meluangkan waktu untuk ketemu di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam, dengan segala kendala publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus bertahan di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang sampai sekarang, bagi saya mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer,
sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum. Saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racun, racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di Republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di Republik kita ini ada orang mati yang masih kasus pembunuhan yang tidak masih perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi. Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang. Dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum ini novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan. Tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu, kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya, yang sangat berarti, yang membuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun cyanida ke dalam kopi sahabatnya itu.
Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cederanya karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Ini sangat berarti yang membuat saya kuat pertama ini saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya hadir hari ini, terima kasih banyak meluangkan waktu untuk di sini. Semoga semuanya asal sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam, dengan segala pendapat publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang menentukan. Sampai sekarang, bagi saya mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum. Saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim dikatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di republik kita ini ada orang mati yang bahkan kasus pembunuhan yang tidak
masuk perkara pengadilan yang tidak diotopsi. Kasus Sambo semua diotopsi. Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak bertanya untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang, dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu, kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya itu sangat berarti yang membuat saya pertama saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cederanya karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti yang membuat saya pertama saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang ada hari ini, terima kasih banyak yang meluangkan waktu untuk di sini. Semoga semuanya asal sehat dan baik aja. Terima kasih.
Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam segala kendala publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus bertahan di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil, tentunya hakim yang benar. Sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di republik kita ini ada orang mati yang masih kasus pembunuhan yang tidak masih perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang. Dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu,
sekarang ini justru kami menemukan novum, bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Maaf saya gugup karena banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya hadir hari ini, terima kasih banyak untuk meluangkan waktu untuk tinggal di sini. Semoga semuanya asal sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu menjalani semuanya di dalam segala pendapat publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum, bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan.
Soal hasil tentunya hakim yang menentukan. Sampai sekarang bagi saya mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum. Saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racun, racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di republik kita ini ada orang mati yang masih kasus pembunuhan yang tidak masih perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasus Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak bertanya untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang. Dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan. Tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu, kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya, yang sangat berarti, yang membuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna.
Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cederanya karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti yang membuat saya kuat pertama saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak yang meluangkan waktu untuk berada di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam, dengan segala pendapat publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus bertahan di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil, tentunya hakim yang benar. Sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi.
Apa Anda pernah lihat di Republik kita ini ada orang mati yang masih kasus pembunuhan yang masih perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang, dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum ini novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Maaf saya gugup karena banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak untuk meluangkan waktu untuk di sini.
Semoga semuanya selalu sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes, ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam sidang, pendapat publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum ini novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang menentukan. Sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim dikatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di republik kita ini ada orang mati yang masuk kasus pembunuhan yang tidak masuk perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak bertanya untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang. Dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini.
Berbeda dengan yang dulu, sekarang itu justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya itu sangat berarti yang untuk sektor pertama saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cederanya karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti yang untuk sektor pertama saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak yang meluangkan waktu untuk di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam segala pendapat publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus bertahan di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain.
Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil, tentunya hakim yang benar. Sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racun, racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di Republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di Republik kita ini ada orang mati yang masih kasus pembunuhan yang tidak masih perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang, dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum ini novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya kuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara
terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya, yang sangat berarti, yang membuat saya kuat saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya hadir hari ini, terima kasih banyak untuk meluangkan waktu untuk di sini. Semoga semuanya asal sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu menjalani semuanya di dalam, dengan segala pendapat publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang menentukan. Sampai sekarang bagi saya mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit, ditanya matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi.
Apa Anda pernah lihat di Republik kita ini ada orang mati yang masih kasus pembunuhan yang tidak masih perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak bertanya untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang, dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga gak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya hadir hari ini, terima kasih banyak untuk meluangkan waktu untuk tinggal di sini.
Semoga semuanya selalu sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes, ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam, dengan segala pendapat publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum ini novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil, tentunya hakim yang benar. Sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, sebagai dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan itu. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim dikatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disebutkan seorang hakim di Republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di Republik kita ini ada orang mati yang masih kasus pembunuhan yang tidak masih perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang. Dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini.
Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum, bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cederanya karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Maaf saya gugup karena banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya hadir hari ini, terima kasih banyak meluangkan waktu untuk berada di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam segala pendapat publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus memberikan di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum, bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain.
Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil, tentunya hakim yang menentukan. Sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racun, racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di Republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di Republik kita ini ada orang mati yang masih kasus pembunuhan yang tidak masih perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi. Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang. Dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum ini novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan. Tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu, kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya, itu sangat berarti yang untuk saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara
terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cederanya karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya, yang sangat berarti, yang membuat saya kuat pertama saya bisa bertahan. Maaf saya gugup karena banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya hadir hari ini, terima kasih banyak meluangkan waktu untuk tinggal di sini. Semoga semuanya asal sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam, segala pendapat publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu, sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru, yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil, tentunya hakim yang menentukan. Sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi.
Apa Anda pernah lihat di Republik kita ini ada orang mati yang masih kasus pembunuhan yang tidak masih perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak bertanya untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang, dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum ini novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya juga sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya hadir hari ini, terima kasih banyak meluangkan waktu untuk di sini.
Semoga semuanya selalu sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes, ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam segala pendapat publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin disampaikan. Soal hasil, tentunya hakim yang sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, sebagai dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan itu. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim dikatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di Republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di Republik kita ini ada orang mati yang masuk kasus pembunuhan yang tidak masuk perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi, Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu, saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang. Dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini.
Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian. Meski telah bebas, ia tetap akan mengajukan peninjauan kembali atau PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Diketahui Jessica divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna pada tahun 2016. Ia sempat mengajukan PK pada tahun 2018, namun ditolak oleh MA. Kini langkah Jessica semakin luas untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Ia telah bebas bersyarat dan mendapat remisi 58 bulan 30 hari karena berkelakuan baik. Selamat siang semua teman-teman wartawan, terima kasih sudah di sini. Semoga nggak ada yang cedera ya, karena ramai sekali. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya yang sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Maaf saya gugup karena banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya hadir hari ini, terima kasih banyak yang meluangkan waktu untuk hadir di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik aja. Terima kasih. Yes. Ada pertanyaan dari teman-teman pasti. Kamu udah menjalani selama 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun ya, 9 tahun lebih kamu jalani semuanya di dalam, dengan segala pendapat publik itu. Kamu benci nggak sama semua orang atau siapapun yang membuat kamu harus menetap di penjara? Kamu benci nggak? Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain.
Nah, itulah yang ingin saya sampaikan. Soal hasil, tentunya hakim yang menentukan. Sampai sekarang, bagi saya, mungkin Jessica beda. Bagi saya seorang lawyer, sebagai seorang dosen, ya, seorang lawyer, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ketua umum pradi, seorang yang mendalami hukum, saya terus terang tidak puas dengan putusan ini. Karena apa? Karena bagi saya tidak ada kemungkinan dan tidak mungkin seorang hakim bisa menyatakan seseorang itu mati karena racun. Katakanlah ada seorang di sana tiba-tiba jatuh, meninggal, kemudian hakim mengatakan, oh itu meninggalnya karena cyanida, tanpa diotopsi. Itu tidak mungkin dalam teori hukum manapun. Dan itulah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit. Ditanya, matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racun, racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di Republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Dalam kasus ini, Mirna dinyatakan mati karena minum racun dan jenisnya ada cyanida, padahal dia tidak diotopsi. Apa Anda pernah lihat di Republik kita ini ada orang mati yang masih kasus pembunuhan yang tidak masih perkara pengadilan yang tidak diotopsi? Kasus Sambo semua diotopsi. Vina kan diotopsi. Tahunnya sama dengan kasus Vina 2016, bersamaan dengan kasusnya Jessica. Cuma kasus dia tenggelam karena Jessica punya itu langsung di live pada waktu itu. Tapi itu juga diotopsi loh tahun 2016. Kenapa Mirna tidak diotopsi? Sehingga hakim mengatakan Mirna mati karena racun dan dia ketahui racunnya cyanida tanpa diotopsi. Dari mana dasarnya? Tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak pertanyaan untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang, dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum bahwa memang novum ini novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus segala macam hal-hal yang baik untuk saya itu sangat berarti yang membuat saya bisa bertahan. Terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso telah bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus. Ia pun mengaku telah memaafkan pihak-pihak yang berbuat buruk terhadap dirinya. Hal itu disampaikan Jessica dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta pada Minggu sore. Ia mengaku sempat merasa sedih ketika pertama kali dijebloskan ke penjara
terkait kematian Mirna. Pasalnya, Jessica mengaku tidak pernah menuangkan racun sianida ke dalam kopi sahabatnya itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun memaafkan pihak-pihak yang membuatnya mendekam di penjara. Bahkan, Jessica mengaku sudah tidak menaruh dendam maupun kebencian.